Selamat hari Minggu, selamat mendengarkan firman Tuhan, selamat menerima berkat Tuhan yang baru, yang selalu Tuhan berikan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka akan menemukan kekuatan-kekuatan baru di dalam Tuhan melalui perkataan firman Tuhan. Pagi hari ini, di minggu yang kesekian, di bulan Oktober ini, kita terus memiliki semangat untuk terus memperhatikan firman Tuhan. Kita harus tetap memiliki semangat gairah untuk terus-menerus mencari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu yang di rumah masing-masing, yang telah menyiapkan dirinya bahwa hari ini adalah hari di mana kita duduk diam di kaki Tuhan, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini di dalam Yakobus 1 ayat 2-4 saja. Yakobus 1 ayat 2-4. Saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini adalah siapa tekun, maka ia akan berbuah banyak. Siapa yang tekun, maka ia akan berbuah banyak. Jadi untuk menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah kerohanian yang sehat, yang baik, yang sempurna, yang utuh, yang tidak bercacat, itu kuncinya cuman tekun. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang tadi saya sampaikan di dalam Yakobus 1 ayat 2-4, saya mau bercerita ataupun berbagi tentang kalau dalam masa-masa pandemi ini, saya dengar cerita dari teman-teman saya yang memiliki anak-anak masih usia sekolah. Jadi mereka harus menyiapkan waktu mereka, tidak saja sebagai orang tua yang mungkin sibuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, tapi mereka harus menyisihkan waktu mereka untuk membimbing anak-anaknya belajar dari rumah. Ya. Jadi ternyata masa-masa pandemi ini itu memberikan satu hal yang positif bagi orang tua. Mungkin selama ini orang tua hanya tahu bahwa anak berangkat ke sekolah, kemudian pulang di jam pulang sekolah, tanpa bisa berhubungan langsung, tanpa bisa terjun langsung, tanpa bisa melihat langsung apa-apa saja yang dikerjakan oleh anak-anak kita atau anak-anak mereka ketika mereka sedang berada di sekolah. Tapi puji Tuhan, makanya tuh firman Tuhan bilang segala perkara mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Jadi di masa-masa pandemi ini ketika orang tua harus berada di samping anaknya dalam waktu-waktu tertentu yang ditentukan oleh sekolah untuk mereka belajar bersama-sama dengan guru dari rumah masing-masing. Dan di sini orang tua mungkin bisa mendapatkan satu nilai positif di mana mereka harus memberi waktu mereka harus mengajar anak-anak mereka secara langsung, udah bukan guru lagi yang mengajarkan, tapi orang tua membantu anak-anaknya untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Dan rupanya 7 bulan ini, mungkin 7 bulan lebih ini, itu menghasilkan satu hubungan yang luar biasa, yaitu di mana orang tua dan anak memiliki satu hubungan, jalinan kerjasama dalam ketekunan. Dan saya percaya selesai masa pandemi ini, selesai masa-masa saat-saat di mana anak-anak belajar di rumah, orang-orang tua ini maupun anak-anak ini akan menerima buah-buah yang luar biasa. Dan ini saya mau bagikan seperti judul di muka tadi bahwa ketekunan, siapa tekun akan berbuah banyak. Mari kita baca dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Judulnya Iman dan Hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, di sini dikatakan bahwa anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Kalimat ini sangat kontradiksi sekali ketika kita sedang jatuh dalam pencobaan, dalam ujian. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah. Sebagian orang mungkin akan merasa, kok Tuhan kita disuruh bahagia ketika kita jatuh dalam pencobaan. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang mau belajar, mengerti, memahami dengan baik kebenaran firman Tuhan, mereka akan menemukan jawaban yang luar biasa. Ketika pencobaan itu datang, ketika ujian itu datang, menghampiri kehidupan kita masing-masing, mereka akan tetap berbahagia. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang menghidupi firman Tuhan. Nah, pencobaan atau ujian adalah jalan untuk kita memperoleh ketekunan. Ya, pencobaan atau ujian adalah jalan untuk kita memperoleh ketekunan. Dan dikatakan bahwa ketekunan itu melahirkan iman yang sempurna. Tadi contoh di muka bahwa ketika orang tua tekun mengajar anak-anaknya secara langsung tanpa ada guru di sampingnya, anak-anak ini akan merasa nyaman. Ketika ada orang tua yang membimbing mereka, mungkin sebagian anak-anak yang dalam usia SD, ketika harus duduk diam mengerjakan soal, mereka nggak akan bisa duduk diam. Tapi dengan adanya orang tua di samping mereka yang mungkin menasihati mereka, menegur mereka, membimbing mereka, mereka akan bisa lebih nurut ketimbang dengan guru. Mungkin sebagian besar seperti itu. Dan hal inilah yang kita mau belajar dari sebuah sebuah ketekunan, di mana ketekunan itu kalau dikerjakan dijalani dengan baik, maka itu akan menghasilkan buah yang sempurna, utuh dan tidak bercela. Ketekunan tadi dikatakan bahwa pencobaan ujian adalah jalan untuk memperoleh ketekunan yang melahirkan iman yang sempurna. Sebab ketekunan, kalau saya boleh kasih contoh, ketekunan tuh ibarat lembar materi ujian iman kita. Oke, ketekunan tuh ibarat seorang anak yang harus mengerjakan ujian tengah semester mereka. Untuk mereka, setelah mereka mengerjakan soal-soal ujian mereka akan melihat hasilnya saat mereka tekun belajar, mereka bisa mengaplikasikan pelajaran-pelajaran yang mereka terima, kemudian pada waktu lembaran ujian dibagikan dan mereka bisa mengisi soal demi soal dengan baik, dan pada akhirnya lembaran ujian itu akan diberi nilai oleh gurunya tergantung dari hasil apa yang dikerjakan anak itu. Saat anak itu mengerjakan lembar ujian, soal-soal ujian dengan jawaban yang benar, tentunya anak itu akan memperoleh nilai yang terbaik. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Jadi ketekunan itu ibarat lembar materi ujian iman kita. Makanya firman Tuhan bilang, berbahagialah apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan di ayat ketiganya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian atas imanmu, ujian atas keyakinanmu akan Tuhan, ujian atas keyakinanmu akan firman Tuhan, ujian atas percayamu kepada Tuhan. Saat engkau mempercayai Tuhan dengan tekun, engkau mempercayai perkataan firman Tuhan dengan sepenuh hati, saat engkau meyakini setiap kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin, maka terimalah buah. Imanmu akan semakin bertumbuh, imanmu akan semakin kuat, imanmu akan tetap berdiri teguh dan tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Buah ketekunan. Di sini dikatakan bahwa buah ketekunan itu dihasilkan dari ujian-ujian atau pencobaan-pencobaan. Saat kita tekun dalam menjalani setiap proses ujian, tantangan, persoalan dengan tekun, maka buahnya itu adalah iman yang matang. Bahkan tidak saja sampai matang, tapi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Buah ketekunan yang pertama, kalau di dalam Yakobus menuliskan bahwa ketekunan itu saat ujian, pencobaan itu kita jalani dengan tekun, maka buahnya adalah iman, menghasilkan iman yang utuh. Tapi ada beberapa hal yang saya mau bagikan,
Buah ketekunan tidak saja muncul dari orang-orang yang lulus dalam ujian iman mereka. Jadi buah ketekunan tidak saja dihasilkan atau merupakan nilai terbaik dari orang-orang yang lulus dalam ujian iman mereka. Di sini saya menemukan tapi ketekunan juga lahir dari mereka yang memperlakukan firman Tuhan dengan benar. Mari kita baca firman Tuhannya di dalam Lukas 8 ayat 15. Ya. Jadi ketekunan itu tidak saja muncul dari orang-orang yang lulus dalam ujian iman, tapi ketekunan itu lahir dari mereka yang memperlakukan firman Tuhan dengan benar. Lukas 8 ayat 15. Mari kita baca firman Tuhan. Ini kisah tentang benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tanah berbatu, benih yang jatuh di semak-semak berduri, dan ini poin yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, Lukas 8 ayat 15 kita baca, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi buah dalam ketekunan. Hasil yang dikerjakan adalah buah ketekunan itu diperoleh saat seseorang atau saat kita memperlakukan firman Tuhan dengan benar. Bagaimana kita mungkin bertanya, bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan dengan benar? Seperti apa sih kita harus memperlakukan firman Tuhan? Di sini saya bagikan bahwa firman Tuhan kita tahu semua itu adalah sabda Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan firman Tuhan kita tahu juga bahwa firman Tuhan yaitu Allah sendiri yang menjadi firman. Firman menjadi manusia. Jadi firman itu adalah Allah sendiri, firman itu adalah sabda Tuhan, firman itu adalah suara Tuhan atau perkataan Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan itu tidak saja berisi tentang janji Tuhan, tapi di dalam firman Tuhan itu ada nasihat, ada teguran, ada penghiburan, ada janji-janji Tuhan, ada jalan-jalan petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan kepada orang yang mempercayai firman Tuhan itu. Jadi, bagaimana kita bisa memperlakukan firman Tuhan itu dengan benar? Kita sadari bahwa setiap firman yang kita baca atau setiap firman Tuhan yang kita dengar dari siapapun, Bapak Ibu Saudara, siapapun dia, mari kita hormati firman Tuhan. Mari kita sadari sesadar-sadarnya bahwa firman Tuhan itu adalah sabda Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu adalah perintah, janji, nasihat, teguran, kekuatan, penghiburan. Dan hal-hal seperti ini yang dibutuhkan oleh kita saat-saat seperti ini. Kita tidak bisa berbuat banyak dalam kondisi-kondisi di mana banyak keterbatasan dalam hidup ini. Banyak hal-hal yang tidak boleh kita kerjakan. Banyak waktu yang tidak bisa kita buang banyak-banyak dalam situasi seperti ini. Tapi mari kita perhatikan firman. Mari kita posisikan firman. Mari kita tempatkan firman. Mari kita perlakukan firman dengan benar. Dan saat kita melakukan firman dengan benar, menghargai firman Tuhan dengan benar, maka akan beroleh buah ketekunan. Dan buah ketekunan itu akan menghasilkan imanmu semakin teguh. Saat Bapak Ibu Saudara menyimpan firman dengan benar, merenungkannya, mengingat-ingat perkataan Tuhan, mulai minta Roh Kudus bantu saya untuk saya bisa melakukan kebenaran, bisa melakukan perintah, walaupun sepertinya berat, walaupun tidak mungkin saya lakukan firman Tuhan ini dalam segala keterbatasan saya. Dan saya sangat percaya Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Dia akan memampukan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan dengan ketekunan, dengan keberanian, dengan kepastian bahwa firman Tuhan yang saya lakukan akan membuahkan iman yang sehat, akan membuahkan pertumbuhan rohani yang baik dalam kehidupan saya saat-saat ini. Dan memang saat-saat ini dibutuhkan untuk iman yang kuat, iman yang utuh, iman yang sempurna, dan iman yang tidak kekurangan suatu apapun. Jadi poin yang pertama, bahwa
ketekunan itu tidak saja lahir dari ujian penderitaan yang bisa kita lewati, ujian iman, penderitaan iman yang kita bisa lalui. Tapi ketekunan itu lahir ketika kita memperlakukan firman Tuhan dengan benar. Kita hargai firman Tuhan. Jangan pernah menyepelekan firman Tuhan. Mari kita baca Amsal 19 ayat 16. Amsal 19 ayat 16 berbunyi demikian. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Kita mungkin tidak mati secara jasmani, tapi rohanimu akan mati. Saat engkau meremehkan sedikit pun perkataan firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan pagi hari ini, apa yang Tuhan bicara dalam perenungan-perenungan pribadimu, walaupun mungkin hanya satu ayat yang kita terima dari Tuhan, walaupun mungkin hanya saya memiliki pengertian yang sederhana dengan firman Tuhan, mari kita perlakukan firman dengan benar. Mari kita minta Roh Kudus untuk kita bisa menghidupi firman Tuhan. Maka rohanimu, imanmu akan semakin teguh, semakin kuat. Saat Tuhan berkata bahwa tenanglah, aku bersama-sama engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali pun aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saat badai menghantam hidup kita, saat ekonomi kita digoncangkan, kesehatan tubuh jasmani kita terganggu, dan saat dimana kita tidak memiliki apa-apa untuk mungkin kita harusnya ke dokter tapi kita tidak punya dana, tidak punya biaya yang cukup kuat, kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan buka jalan, bantu aku, pulihkan aku, sembuhkan aku, berkati aku. Saat kita berseru kepada Tuhan karena kita ingat ada firman yang mengatakan bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan kita mulai belajar berani percaya kepada perkataan Tuhan, maka yakinlah Bapak Ibu, iman Bapak Ibu, bukan saja persoalan yang Bapak Ibu hadapi akan diselesaikan oleh Tuhan. Tapi satu nilai ilahi yang Bapak Ibu akan dapatkan adalah imanmu akan semakin kokoh. Imanmu akan semakin berbuah banyak. Karena apa? Karena saya tekun mempercayai Tuhan. Karena saya tekun melakukan firman Tuhan. Karena saya tekun berpegang kepada firman Tuhan. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Karena kita mungkin menganggap, oh yang menyampaikan firman Tuhan si A, si B, si C, si D. Tapi ingat baik, Tuhan tidak pusing dengan orang si A, si B, si C, si D yang menyampaikan firman. Yang Tuhan perhatikan ketika firman itu disampaikan, apakah kita meresponnya dengan baik? Apakah kita memperhatikan firman itu dengan baik? Kalau kita fokus sama orang yang menyampaikan, oh orangnya kan belum sempurna hidupnya, orangnya kan masih begini hidupnya, orangnya kan masih begitulah hidup menurut pandangan kita. Sehingga akhirnya firman yang berharga yang keluar yang disampaikan oleh seseorang tadi atau orang-orang tersebut, kita tidak mulai memperhatikan. Padahal setiap firman yang keluar dari mulut Allah, Alkitab mengatakan dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saat kita menangkap firman Tuhan dengan baik, meresponinya dengan iman dengan baik, dan mengaminkan setiap firman Tuhan dengan baik, yang untung siapa? Kita yang meresponnya, kita yang mendengarkannya, kita yang memperlakukan firman Tuhan dengan baik, kita yang dapat untung. Tapi seringkali kita tidak sadar itu. Kita terfokus kepada siapa yang menyampaikan. Kita terfokus kepada pribadi yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi ingat baik, tadi saya katakan di muka, firman Tuhan itu adalah sabda, perintah, janji, nasihat, teguran, penghiburan. Itu penting buat kita. Enggak penting siapa yang menyampaikannya, tapi yang penting adalah perkataannya itu. Karena perkataan itu adalah Yesus sendiri. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, mari tempatkan firman, perlakukan firman dengan baik. Supaya apa? Supaya kita memperoleh ketekunan, buah ketekunan. Saat kita menerima atau memperoleh buah ketekunan kita kerjakan dengan tekun, maka engkau akan menjadi pribadi yang memiliki iman yang utuh, sempurna, dan tidak kekurangan suatu. Yang berikutnya, yang kedua, mari kita baca dalam Roma 5 ayat 3. Jadi ketekunan tidak saja dihasilkan dari ujian iman kita, tapi ada lagi yang kedua, Roma 5 ayat 3. Mari kita baca. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa
kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sekali lagi baca ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu, ketekunan akan lahir pada mereka yang memiliki hati yang bersukacita manakala ditimpa pencobaan. Ketekunan itu akan lahir pada mereka yang memiliki hati yang bersukacita manakala ditimpa pencobaan ataupun ujian. Loh, kok bisa begitu? Maksudnya bukanlah merasa girang ataupun senang ketika pencobaan itu menimpa hidup kita, tapi maksudnya di sini adalah kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa pencobaan itu membawamu pada kesempurnaan iman. Jadi saat kita sadar, sesadar-sadarnya bahwa meskipun ujian ini belum selesai, pencobaan ini belum selesai, seperti gelombang laut yang bergantian menghantam hidup kita. Kok nggak kelar-kelar? Aku udah setia, aku sudah tekun, aku sudah menabur, aku sudah mengampuni, aku sudah mengasihi Tuhan, tapi kok masih keadaan tidak berubah? Lakukan dengan bersukacita. Terima setiap apa yang terjadi. Makanya tadi kan di dalam Yakobus, berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saat respon kita menyadari bahwa kita harus mengucap syukur, kita harus bergembira saat ujian itu datang. Karena ada poin, ada nilai, ada hasil yang akan kita terima, yaitu menimbulkan ketekunan. Karena ketekunan itu akan berbuah banyak. Yaitu apa buahnya? Imanmu akan utuh, imanmu akan sempurna, dan imanmu tidak kekurangan suatu apapun. Jadi mari kita bersukacita, mari kita mengucap syukur, mari kita berterima kasih. Karena Tuhan pasti punya tujuan Bapak Ibu. Saat pandemi ini, sebagian orang yang tidak menyadari, mereka akan marah sama Tuhan, mereka komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa kita sudah berdoa tapi ini nggak selesai-selesai. Makin banyak korban, makin banyak orang yang meninggal, makin banyak orang yang terpapar. Kapan kantor ini mulai bekerja? Kapan gereja mulai dibuka? Tapi bagi kita yang mengerti, yang sadar-sesadarnya bahwa ujian, pencobaan yang sedang kita hadapi, bangsa ini hadapi, mari kita mengucap syukur, kita bersukacita. Pemazmur mengatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Mungkin pemberian Tuhan ketika kita bersukacita atas ujian kita, pencobaan kita. Mungkin ujian pencobaan ini tidak pergi dari hidup kita, tapi ada Tuhan berikan apa yang diinginkan hati kita. Yang diinginkan hati kita, kedalaman hati itu hanya Tuhan yang tahu. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan beri penghiburan melalui cara-cara lain, Tuhan memberikan sukacita dalam cara-cara lain, Tuhan berikan hal-hal baru yang mungkin bukan pencobaan ini hilang, tapi ada hal-hal baru yang kita temukan dalam masa-masa seperti ini. Buktinya Bapak Ibu, ada beberapa teman, kerabat, saudara yang saya melihat bahwa pada masa-masa pandemi ini, mereka akhirnya yang tadinya tidak terbiasa untuk buat sesuatu makanan dan mereka jual, buat suatu minuman dan mereka jual. Tapi dalam masa pandemi ini tiba-tiba ide itu muncul, kemudian mereka mencoba buat sesuatu, mereka jual dan itu booming. Bukankah itu salah satu bentuk di mana bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu? Nggak ada yang pernah tahu kan? Coba kalau pada waktu itu pada saat ini tidak ada pandemi, mungkin tidak akan muncul ide-ide kreatif, tidak akan muncul ide-ide cemerlang, dan mereka memiliki penghasilan tambahan di masa-masa seperti ini, dan mereka semakin semangat, yang punya usaha sampingan, yang tidak hanya bekerja di kantor, tapi mereka bisa berjualan, mereka bisa menghasilkan barang-barang tertentu, dan itu bisa menambah pemasukan harian mereka. Bukankah itu sesuatu yang harus kita syukuri Bapak Ibu? Bukankah hal itu merupakan satu hal yang kita harus mengucap syukur dan bersuka cita? Karena kita nggak bisa ngajarin Tuhan harusnya begini, Tuhan harusnya begitu, nggak bisa. Mari kita mengucap syukur aja.
Berterima kasih aja sama Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bergembira saja dengan ujianmu. Bergembira saja dengan pencobaan-pencobaanmu. Maka akan menghasilkan buah ketekunan yang utuh. Firman Tuhan bilang, iman yang utuh, sempurna, dan tidak kekurangan. Itu yang kedua. Jadi mari kita bangun hati yang bersuka cita. Mengucap syukur, bergembira sama Tuhan. Yang ketiga, tadi saya singgung bahwa ketekunan itu berbuahkan apa? Kesempurnaan, utuh, dan tidak kekurangan. Ini buahnya yang ketiga. Saat dua hal tadi yang kita kerjakan, bahwa ketekunan tidak saja dihasilkan dari ujian iman, pencobaan-pencobaan iman kita, tapi ketekunan itu juga bisa dihasilkan ketika kita menempatkan firman Tuhan. Ketika kita memperlakukan firman Tuhan dengan benar, maka kita akan memperoleh buah ketekunan. Maka ketika ketekunan itu kita lakukan, maka kita akan memperoleh buah yang utuh, sempurna, dan tidak kekurangan. Dan yang kedua tadi, bahwa buah ketekunan itu tidak saja dihasilkan dari memperlakukan firman dengan benar dan melalui proses ujian, pencobaan, tapi yang kedua adalah kita bersuka cita, kita bergembira, kita mengucap syukur saat ujian itu ada, saat pencobaan itu belum selesai. Maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tidak kau duga, hal-hal yang tidak pernah terfikirkan olehmu, Tuhan akan berikan bagimu. Dan itu harus kita alami Bapak Ibu. Jangan hanya dengar cerita, oh mereka mengalami ini, oh si B mengalami ini, tapi mari kita alami. Sehingga kita menjadi pribadi yang mengalami Tuhan. Bukan cuma dengar tentang Tuhan, tapi mengalami Tuhan. Dan yang ketiga tadi, ketekunan itu berbuah kesempurnaan, utuh, dan tidak berkekurangan. Tidak berkekurangan apa Bapak Ibu? Tidak berkekurangan suatu apapun. Tadi Yakobus mengatakan, mari kita baca kembali di dalam ayat yang ke-4. Dan biarkanlah, Yakobus 1 ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Buah yang utuh, buah yang tidak kekurangan, buah yang sempurna, tentu adalah buah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan tidak saja Tuhan, kita juga senang kalau kita memiliki kerohanian yang utuh, yang sempurna di hadapan Tuhan, yang kita jaga baik-baik iman percaya kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak kekurangan suatu apapun. Tidak kekurangan apa? Tidak kekurangan ucapan syukur, tidak kekurangan sukacita, tidak kekurangan iman, tidak kekurangan kasih dan pengharapan. Pencobaan mau sebesar apapun, kita tetap menghasilkan ucapan syukur, kita tetap menghasilkan sukacita, kita tetap menghasilkan iman, percaya bergantung kepada Tuhan, semakin melekat sama Tuhan. Kita akan tetap semakin mengasihi Tuhan, kita akan tetap memiliki pengharapan penuh kepada Tuhan. Karena ini buah yang kita hasilkan ketika kita tekun melakukan semuanya yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, di minggu ini, firman Tuhan hari Minggu kita sampaikan. Ini boleh menjadi bekal buat harimu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai ketemu hari Minggu. Mari kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan, apa yang aku alami saat ini Tuhan, aku akan kerjakan dalam ketekunan. Karena itulah lembaran ujianku. Dan aku akan mendapat nilai, yaitu iman yang utuh, yang sempurna dan tidak kekurangan. Tidak kekurangan apa? Tidak kekurangan ucapan syukur, tidak ada lagi persungutan dalam mulut kita, tidak ada lagi omelan, tidak ada lagi marah dalam mulut kita. Kita akan terus bersuka cita, iman kita makin hari makin tebal, makin ditambah sama Tuhan. Kemudian kasih kita, cinta kita kepada Tuhan makin tebal, pengharapan kita kepada Tuhan semakin luar biasa. Ini yang harus kita peroleh di masa-masa seperti ini. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini di dalam Yakobus 1 ayat 2-4, berbahagialah ketika kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur, kita minta Tuhan untuk memampukan kita tetap tekun di dalam setiap proses,
tetap tekun di dalam setiap ujian yang Tuhan sedang izinkan terjadi di atas bangsa ini, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita. Mari kita kerjakan dengan hati yang bergembira dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Secara manusia daging mungkin hal ini berat, tapi kami bersyukur kami punya Tuhan, kami punya Roh Kudus, firman yang selalu menguatkan kami. Biarlah itu Tuhan boleh dialami oleh saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mereka boleh tetap bersuka cita di tengah-tengah badai persoalan hidup mereka, karena mereka sadar bahwa ada buah yang akan mereka terima, yaitu buah yang utuh, buah yang sempurna, buah yang tidak kekurangan suatu apapun. Terjadilah sesuai dengan firman-Mu Tuhan atas umat-Mu yang meresponi firman Tuhan dengan benar dan menempatkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkemenangan. Amin.